Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung kembali bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan updatean energi asmara cinta segitiga. Mereka yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Cancer. Akan ada 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana situasi kondisi keadaan antara Cancer bersama dengan pasangan sahnya. Dan tarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana situasi keadaan antara Cancer bersama dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun sebelumnya, sebelum mulai tarik kartu tarot, seperti biasa mari ingatkan kembali ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Cancer aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, kita awali dengan melihat bagaimana situasi keadaan Cancer bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Baik, di situ ada kartu Chariot. Ini klarifikasinya. Oke. Baik, kemudian kita tarik dulu energi lanjutan di sini. Two of Cup, posisi reversal, kemudian ada King of Swords, posisi reversal, ya. Oke, nah, jadi antara Cancer dengan pasangan sahnya ini, jika mereka ini tadinya punya niatan tujuan ya untuk membawa hubungan mereka ini kepada arah rumah tangga, saya rasa arah rumah tangga ini nampaknya akan menghadapi hambatan, mengalami sebuah rintangan di situ. Jadi kalau Mari ngelihat bahwa boleh jadi di sini energi dari pasangannya Cancer ini, pasangan sahnya Cancer ini, dia tidak yakin gitu ya bahwa pernikahan itu adalah ujung atau sebuah lembaran baru bagi hubungan dia dengan Cancer gitu. Karena boleh jadi dia melihat bahwa dia tidak menemukan adanya cinta di sini, dia tidak yakin bahwa Cancer mencintai dia, dan bisa juga itu energi sebaliknya, dia pun ternyata tidak mencintai Cancer. Jadi orang ini nampaknya kayak memutuskan bahwa kok lebih baik itu aku dengan diri aku sendiri, aku dengan dunia aku sendiri, yaitu tanpa mengizinkan Cancer ini menjadi bagian dari hidupku. Nah, jika ternyata hubungan ini sudah masuk dalam pernikahan, kurang lebih juga sama di situ ya pembacaannya, ya. Nah, jadi dia kayak yang melihat bahwa kok rasanya si Cancer ini banyak kekurangannya ya, kok rasanya Cancer ini tidak ideal seperti apa yang dia maui, hubungan seperti apa yang dia harapkan kayak gitu, kriteria-kriteria sebagai pasangan gitu ya, dia tidak menemukan itu banyak ada di Cancer gitu. Dan dia tidak melihat gitu ya bahwa adanya kecocokan di antara mereka berdua ini. Boleh jadi si pasangan sah itu dia seseorang yang punya level-level penilaian-penilaian tertentu, dan Cancer ini nampaknya itu ndak masuk kayak gitu loh ya. Dari katakanlah 3-5 permintaan atau idealnya dari pasangan Cancer ini, Cancer hanya memenuhi 1 atau 1,5 atau 2. Nah, barangkali yang kayak gitu ya. Jadi orang ini kayak yang memang kalau untuk memutuskan secara gamblang, saya rasa di situ ada, walaupun entah itu disampaikan melalui kata-kata ataupun melalui tindakan-tindakan tertentu kayak gitu ya. Yang jelasnya tadi bahwa kok kayaknya ini berakhir tuh jauh lebih enak ya, atau ini dalam beberapa kasus ya, ini bisa ya pasangan sahnya Cancer ini dia kemudian terombang-ambing ya dalam tindakan. Ini dalam tindakan nih loh ya, bukan dalam bukan dalam keputusan diri dia sendiri. Bisa ngerti nggak ya? Maksudnya gini, dia bilang dia sudah merasa bahwa hubungannya dengan Cancer itu harusnya berakhir. Tetapi dalam tindakan ini bisa kayak tindakan yang sedikit berubah-ubah kayak gitu ya. Sebentar ada rasa cemburu, sebentar ada menunjukkan, bukan rasa tapi tindakan ya, tindakan yang menunjukkan seolah-olah dia cemburu, tindakan yang menunjukkan seolah-olah dia ini ingin tetap bersama dengan Cancer. Tetapi ya
tindakan-tindakan itu bisa jadi membuat hubungan ini memang jatuhnya tidak nyaman gitu ya, tertangkap oleh kanker itu jatuhnya itu nggak nyaman banget gitu, situasi dan keadaan, komunikasi katakan gitu ya, jangan-jangan orang ini tidak berkomunikasi dengan baik kepada kanker, katakanlah mungkin komunikasi itu bentukannya on off kayak gitu ya, jadi apa yang menjadi unek-uneknya dia mungkin tidak dia sampaikan straight to the point, tetapi dia boleh jadi di situ kayak yang nyampaikannya dengan berbelit-belit gitu ya, jadi nggak jelas gitu loh ya, nggak jelas secara tindakan, secara kata-kata, bisa pasangan kanker ini orang itu nggak jelas gitu. Nah, beberapa mungkin dia bisa kayak yang sebenarnya ingin mendorong kanker keluar dari hidupnya dia, tetapi mendorongnya ini bisa energi vice versa ya, mendorongnya ini itu bisa dengan cukup kasar atau justru dengan cara silent treatment gitu ya. Cukup kasar di sini dalam artian katakanlah memilih bahasa-bahasa yang mungkin saja menusuk tajam kayak gitu ya, memilih tindakan di situ yang menunjukkan kearoganan, nah yang modelnya kayak gitu. Jadi ini kalau mari lihat ya, pasangan sahnya kanker ini itu nampaknya kayak memilih diri dia sendiri alih-alih memilih yang terbaik ya, atau memilih untuk tetap bersama dengan kanker ini. Nah, yang seperti itu. Oke, jadi dia bisa juga yang tidak kasih tahu kanker dengan jelas sebenarnya dia itu mau apa dalam hubungan mereka ini. Masa depan seperti apa sih yang sesungguhnya di antara dia dengan kanker ini. Beberapa di sini aliran energi mereka ya, ini kayak lebih cepat menuju arah ketidakharmonisan gitu ya, terutama jika hubungan ini ternyata sudah hubungan pernikahan. Saya rasa model pernikahan ini tidak jelas lah gitu menurut Mari ya, tidak jelas. Nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa aman gitu. Ini bisa seolah-olah kayak koneksi yang dipaksakan gitu. Jika mereka ini masih ada ininya ya, masih ada momen-momen interaksi bersama kayak gitu. Iya. Iya, jadi di sini kok kayak seharusnya tindakan kan ada itu ya, misalnya kayak kita dalam sebuah relationship ya, sebagai pasangan itu secara kebiasaannya adalah begini begitu gitu ya, katakanlah saling menghargai, saling menghormati, saling bertanggung jawab, tahu mengontrol emosi, lebih memilih untuk kebaikan bersama alih-alih memajukan ego. Nah, kan kayak gitu tuh sebaiknya ya dalam sebuah relationship. Tetapi yang kata-kata sebaiknya itu nampaknya tidak berlaku dalam hubungan kanker dengan pasangan sahnya ini kayak gitu ya. Tidak berlaku. Jadi ini kayak cenderung sih, mari lihat separate gitu ya, apa tuh? Ini kayak jiwa yang sedang terpisah ini. Jiwa yang sedang terpisah. Tetapi dalam keterpisahan ini justru ada kenyamanan masing-masing kayak gitu loh. Itu ya. Jadi kayak kanker dia sudah punya dunia lain. Jangan-jangan dunia lain dia ini ya bahwa dia telah lebih fokus kepada orang ketiga gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi akhirnya karena udah sama-sama ngebentuk nih dunia pribadi-pribadi, akhirnya ya hubungan ini stuck gitu. Hubungan ini ceritanya itu nggak maju-maju.
gitu ya. Ini nampak situasinya tuh situasi yang mentok gitu. Tapi kalau Mari bilang bisa jadi ndak ada di sini ribut-ribut itu nggak ada. Soalnya jikalah pun salah satu ada niatan untuk memancing gegeran di sini, saya rasa yang lain itu akan dengan bijaksana untuk menghindar atau bijaksana dalam menghadapi gitu. Jadi satu ngamuk gitulah ya, ini contohnya aja nih, satu ngamuk ngata-ngatain dengan kasar lah, katakan gitu. Nah, yang lain lebih memilih diam gitu ya. Memilih untuk tidak membalas gitu. Memilih untuk tidak saling menyakiti. Nah, di sana ya. Satu bisa panas, satu di sini mencoba menjaga keademan emosinya dia, pikirannya dia. Nah, yang modelnya kayak gitu, mari lihat. Dan ya, ini bisa situasinya sedang situasi stuck, tapi bisa di sini juga sebenarnya menunjukkan pintu menuju ke arah yang benar-benar terpisah gitu ya. Walaupun untuk beberapa nampaknya membutuhkan waktu sekian lama. Nah, beberapa proses ini telah dijalani sehingga ya keterpisahan itu jauh lebih terlihat dengan jelas ya di situasi kondisi sekarang gitu. Justru perpisahan justru ya masing-masing lah sudah di sana ya. Nampaknya telah ada berpikir, keduanya bisa saja berpikir kok ya jauh lebih nyaman ya ketika justru relationship ini berakhir gitu. Nanti akan kepikiran ke sana, atau ya lagi-lagi seperti Mari katakan, energi ini bukan hanya sebatas di pikiran, tetapi dia sudah mewujud nyata dalam bentuk tindakan, dan itu tentu saja sangat mempengaruhi sekali kondisi dan keadaan Cancer bersama dengan pasangan sahnya ini. Jadi alih-alih kayak nunjukkan cinta, nunjukkan kasih sayang, terutama dari pasangannya Cancer, saya rasa di situ udah enggak lagi ya nunjukkan cinta kasih sayang sebagai sebagai sosok pasangan gitu ya. Nampaknya sudah tidak ditunjukkan lagi. Beberapa di sini ya memang sudah berakhir ini ya. Hubungannya udah berakhir. Mungkin ini hanya tunggu paper dari pengadilan. Ya, beberapa ya mungkin sudah talak secara agama, juga sudah finish, sudah dapat keputusan dari lembaga yang mensahkan ataupun yang berhak untuk memisahkan. Nah, yang seperti itu ya. Jadi ini kayak tindakan seperti pasangan itu nampaknya sudah tidak terjadi lagi di sini. Tapi ya lagi-lagi nampaknya penderitaan itu tidak terlalu besar lagi, terutama kalau Mari lihat ini energi dari Cancer ya. Apapun yang sedang terjadi dalam relationship-nya dia bersama dengan pasangan sah, saya rasa itu ndak problem, itu ndak masalah bagi dia gitu loh. Walaupun untuk beberapa Cancer ini diusik oleh pasangan sahnya dia yang bisa dikatakan statusnya itu hampir menjadi mantan ataupun statusnya sudah menjadi mantan gitu ya. Kadang-kadang si pasangan sah ini mau mengusik kayak gitu, tapi Cancer di situ kayak yang dia lagi-lagi ya pandai menangkis gitu. Dia pandai bersikap gitu ya. Jadi tidak membalas. Nah, katakan di sana, tidak membalas. Tidak melakukan tindakan yang kurang lebih sama gitu. Nah, tetapi ya memang beberapa ini nampaknya pasangan sahnya Cancer ini juga dia udah nggak mau banyak pikiran lagi ya tentang bagaimana Cancer di situ
gitu. Bagaimana Cancer tanpa dia, apa yang dilakukan Cancer di balik punggungnya dia. Saya rasa di situ dia udah nggak mau mikir, karena boleh jadi dia sebenarnya sudah tahu gitu ya. Dia sudah benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi dia nggak mau pikir-pikir lagi, nggak mau lagi kayak yang membuat stres gitu ya. Dia nggak mau bikin ada alasan agar dia itu tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman dalam kehidupan pribadinya dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau mari lihat di sini beberapa energi Cancer. Sesungguhnya kalau dibilang di sini dia ingin mengakhiri, kalau mari lihat ya, dia ini sempat lah ya kayak mencoba untuk memperbaiki kondisi dan keadaan hubungan mereka. Dia pernah mencoba untuk membuat pasangan sahnya ini mencintai dia, jatuh cinta kembali dengan dia, mau lagi dengan dia. Nampaknya mari dia pernah berusaha di situ, entah disadari oleh pasangan sahnya ini atau enggak. Tapi dengan kartu Magician di sini, dia kayak berusaha mempengaruhi situasi dan keadaan biar mungkin mereka ini bisa kembali bersama gitu. Tetapi ya pada akhirnya di sini Cancer bisa dikatakan dia agak pasif jatuhnya gitu ya. Dan nampaknya bisa kayak yang dia tuh lebih cenderung menerima gitu. Dia menerima aja lah, sudahlah. Bagaimana aja lah hubungan ini berjalan, ya seperti itulah yang terbaiknya. Tapi yang jelasnya kalau mari lihat energi Cancer di sini bisa yang kayak berpikir bahwa semoga setelah ini situasi dan keadaan aku bersama dengan pasangan sahku ini bisa lebih baik kayak gitu. Lebih baiknya di sini entah itu bersama ataupun tidak bersama. Gitu ya. Jadi ndak ada lagi di sini kayak energi ngoyo-ngoyoan itu, memaksalah harus seperti ini, harus seperti itu. Nampaknya mari sudah tidak ada lagi di sana. Lebih kayak nunjukin ya, si Cancernya ini kayak lebih nunjukin boleh agak kedewasaan lah di situ. Gitu ya. Agak kedewasaan. Jadi berpisah pun sebenarnya dia ndak mau. Tapi jika ternyata pasangan sah memilih untuk berpisah, saya rasa juga kemudian itu tidak menjadi masalah ya bagi Cancer ini. Setidaknya ini energi untuk bulan September. Tapi yang jelasnya Cancer tahu harus ada terjadi perubahan dalam tindakannya dia. Mungkin yang tadinya dia kayak berusaha gitu ya. Kayak berusaha dia mempengaruhi situasi biar dia dengan pasangan bisa bersama. Gitu ya. Tadinya dia berusaha, tetapi di sini dia mungkin sudah mengerti bahwa ya udahlah, nggak usah lagi aku berusaha, karena semakin aku berusaha bisa-bisa justru keadaan kami tuh bertolak belakang ya. Usahaku ini bisa jadi jangan-jangan justru memperusak atau makin memperparah hubungan aku dengan pasangan sahku. Energi Cancer dengan pasangan sah itu dipengaruhi oleh Aquarius di sana, Pisces, Virgo, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, kemudian di situ ada energi dari Taurus ya, energi dari Taurus, hadir energi dari Pisces, Cancer. Ya, sesama Cancer di sini. Oke, baik, kita tinggalkan ya. Ini pembacaan Cancer bersama dengan pasangan sah. Masuk kita ke pembacaan Cancer bersama dengan pasangan selingkuhannya. Aduh, sorry, maaf ya. Mari minum sebentar ya. Baik, Cancer dengan pasangan selingkuhan. Nine of Pentacles di sana. Nine of Pentacles ini sebenarnya tuh kayak situasi yang adem ya, situasi yang enak, situasi yang bahagia, situasi yang bagus lah gitu. Nah, jadi kalau dilihat di sini energi dari pasangan selingkuhan Cancer, dia di sini ya mari rasa dia paham banget ya bahwa oh ya statusku adalah pasangan selingkuhan. Memang dia tahu bahwa status ini tuh bukanlah status yang paling terbaik bagi dia.
ya jelas ya, semua orang tuh kayak yang aku harus terhormat, aku harus yang kayak gitu tuh ya, tetap ada kan kita yang aku harusnya lebih bisa bermartabat daripada ini. Soalnya kalau di sosial di masyarakat kayak gitu, mungkin status sebagai orang ketiga itu dipandang sebelah mata gitu ya, bahkan mungkin untuk beberapa dianggap hina gitu. Dia bisa yang kayak mengerti bahwa iya ya, sebenarnya aku tuh bisa menjadi lebih baik lagi daripada status sebagai orang ketiga gitu. Dia tahu bahwa mungkin dia juga kayak yang nggak berlaku adil gitu ya. Dia nggak berlaku adil bagi diri dia sendiri, menempatkan diri dia di katakanlah bangku cadangan gitu. Dia bisa kayak yang merasa bahwa dia sosok orang tuh yang menyalip gitu ya, menyalip wanita lain atau pria lain kayak gitu. Tapi ya dia katakan ya sudahlah kayak gitu ya. Buktinya di sini dia yang kayak dia nggak berontak di sini. Kalau mari lihat ya, dia yang kayak gimana lah ya, biar semua ini bisa baik gitu, semua ini bisa bagus gitu. Tapi memang kalau untuk meninggalkan, mari rasa dia bisa ndak mau ya kalau meninggalkan, benar-benar meninggalkan, apalagi untuk saat sekarang ini, walaupun dia bisa tahu bahwa ini salah, ini keliru gitu ya. Kok aku merendahkan diriku, kenapa aku kayak menyakiti orang lain. Nah, bisa kayak ujar-ujar kayak gitu itu ada di pasangan selingkuhannya Cancer ini gitu. Nah, tapi bukan berarti karena rasa tidak nyamannya dia itu kayak ngerasa bahwa dia pelaku ketidakadilan di sini, lantas dia memutuskan hubungannya dia dengan Cancer. Saya rasa di situ ya ndak juga gitu loh. Dia tetap akan bangun koneksi yang bagus dengan Cancer. Tapi di sini juga dia kayak kalau bisa tuh aku nggak mau cari problem gitu. Maksudnya mari rasa dia tuh ndak yang sibuan gitu ya. Wah, kamu harus ninggalin pasangan sahmu lah, segala macam. Mari rasa di situ kayak yang nggak ada, entah pun karena ya memang Cancer ini telah berpisah dengan pasangan sahnya. Nah, jadi dia bisa ngerasa bahwa ya aku tuh harus lebih baik lagi lah ya untuk Cancer ini. Nah, di sana ya. Jadi dia akan membangun koneksi dengan Cancer itu, koneksi yang saya rasa kalau bisa tuh harmonis, kalau bisa di situ tuh yang bagus, yang modelnya kayak gitu. Jadi ada, maksudnya dia tuh ada energi bolak-balik yang baik antara dia dengan Cancer, dia dengan kondisi keadaan yang seperti ngerti lah ya kalau hubungan cinta segitiga itu modelan kondisi keadaan tuh kayak gimana gitu ya. Jadi orang ini bisa dia bersabar gitu ya, mungkin dia dapat cemoohan atau apalah, perasaan tidak tenang, tidak nyaman. Mungkin dia juga masih belum dapat status seperti itu dari Cancer, tapi dia bilang aku akan sabar, aku akan tunggu gitu loh. Yang pastinya dia di sini kayak berusaha untuk membuat sebuah keajaiban ya, keajaiban, namanya keajaiban, tentu keajaiban yang baik gitu ya di antara dia dengan Cancer ini. Nah, saya rasa memang Cancer ini menjadikan si pasangan selingkuhan ini sebagai bisa di situ pelarian gitu kan. Nah, jangan-jangan dia bertemu dengan seseorang ini, dia terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ini karena memang sudah dari kemarin itu dia dengan pasangan sahnya sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi bisa dia bertemu dengan orang ini dan kemudian terjadilah kasus peristiwa asmara cinta segitiga ini gitu ya. Nah, jadi bisa tuh di awalnya Cancer ini kayak nggak yakin gitu, kayak nggak yakin sebenarnya kayak gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang pun ketika hubungan mereka ini semakin membaik di sini gitu.
ya, semakin membaik. Jadi ini nanti lama-lama bisa ada cinta, oke? Bisa ada cinta nanti di antara mereka berdua. Orang si selingkuhan mencintai Cancer, si Cancer juga mencintai selingkuhan. Nah, kayak gitu ya. Jadi sama-sama memang ada rasa yang besar di sini. Nah, untuk beberapa ini bisa hubungannya cinta persegi-segi ya. Nah, untuk beberapa ini bisa selingkuhannya Cancer ini juga punya pasangan, sebagaimana Cancer juga punya pasangan. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa di sini sebenarnya masih sama-sama berstatus gitu ya. Nah, tetapi walaupun sama-sama berstatus ini, setidaknya untuk sekarang mari ngelihat bahwa akan ada koneksi yang baik bagi hubungan ini gitu ya. Koneksi yang lebih tenang, yang lebih nyaman di antara Cancer dengan pasangan selingkuhannya ini gitu. Nah, walaupun demikian, mari ngelihat bahwa Cancer bisa aja cinta kepada pasangan selingkuhannya ini. Tapi bukan berarti di sini Cancer itu sudah yakin banget 100% ya. Mari rasa enggak juga, karena ada beberapa hal itu yang Cancer ini tanda kutip ya, dia tuh masih kayak pelit energi nih ke pasangannya. Jadi maksudnya gini, iya kamu berarti bagi hidupnya aku, setidaknya untuk sekarang ini. Tetapi aku tuh nggak bisa kayak ngasih kamu tuh kehidupanku itu bulat-bulat kayak gitu ya. Entah itu tadi karena toh kamu juga kan ada pasangan, berarti aku juga harus tetap mengamankan diriku. Jadi bersama-bersama, cinta-cinta, tapi tetap ada sisi ini loh ya, aku sendiri kayak gitu. Nah, bisa paham nggak ya? Semoga bisa ya. Jadi kayak tetap ada batasan kayak gitu loh. Setidaknya itu menjadi pikiran Cancer. Jadi dia bilang bahwa aku tuh nggak bisa bulat-bulat berpasrah kepada kamu, menyerahkan diriku, hidupku kepada dirimu. Aku nggak bisa bulat-bulat kayak gitu. Tetap ini kayak Cancer ini mari lihat agak berjurus-jurus juga gitu ya. Ada beberapa, katakanlah gini ya. Misalnya nih ya, ini contoh aja. Dia punya uang nih, dia punya uang. Nah, dia bisa ngasih sama pasangan selingkuhannya ini, katakanlah uang dia 10.000. Dia ngasih sama selingkuhannya ini 3.000 gitu ya. Dari 10.000 ini dia kasih 3.000, dia kasih 5.000 gitu. Nah, yang 5.000-nya lagi tuh dia keep untuk diri dia sendiri, untuk kenyamanan diri dia sendiri. Nah, kira-kira itu ya contohnya yang bisa mari berikan gitu. Atau beginilah ya, aku memberikan kasihku kepadamu, aku memberikan cintamu kepadamu ya, aku memberikan kepada kamu, tetapi aku memberikannya itu tidak sepenuhnya. Nah, di situ aku memberikan kepadamu tidak sepenuhnya, masih ada yang harus aku simpan hanya untuk diri aku sendiri gitu. Tapi ya kalau dilihat ini secara tindakannya mereka berdua ini baik ya, bagus gitu, bagus gitu ya. Jadi kayak yang mencoba untuk bikin harmonis, jauh-jauh dari konflik, tidak mau tengkar gitu ya. Kalau bisa tuh maunya jalan-jalan, ketawa-ketawa, hahaha, ya saling-saling bikin nyaman. Nah, yang modelannya kayak gitu, saling-saling bikin nyaman. Tapi memang ini kelihatan ada perjuangan dari Cancer ya, terutama untuk mengambil hati pasangan selingkuhannya ini, dan itu disambut baik oleh pasangan selingkuhannya. Nah, yang kayak gitu ya, tetap ada perjuangan, tapi perjuangan Cancer ini mari lihat itu kayak perjuangan yang tipis-tipis gitu ya, ndak perjuangan ugal-ugalan, nggak perjuangan yang gila-gilaan kayak gimana gitu ya, ndak juga gitu. Karena apa yang mau diperjuangkan, toh di sini kalau mari lihat tuh ya situasinya sedang baik-baik saja gitu loh ya, nggak ada mengalami penolakan kayak gitu ya, tak ada di sini yang mari lihat mengusik secara terang-terangan, nggak ada. Jadi ini kayak pas aja letak energi tuh pas, tepat letak energinya. Oke, baik, dalam pembacaan Cancer dengan pasangan selingkuhan itu hadir energi dari ini energi Cancer juga ya, energi Pisces, kemudian ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Itu hadir energi dari Leo ya, Sagittarius di sana kuat, Libra kuat, Pisces kuat. Nah, itu aja ya. Oke, baik.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.